Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la ya'uduhu hifdzul ardi was samawat wa ma bainahuma minal jibali wan nabat wal insi wal hayawanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu badi'ul kainat. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadatus sadat. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil bariyat sayyidina maulana Muhammadin khairil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil arasat, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik dan hidayah, petunjuk dan inayahnya, kita malam ini bisa kembali berkumpul, bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, at-tasi' was-salasun min asma'illah al-husna al-hafiz, yang ke-39 Asmaul Husna Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya yang maha memelihara atau maha menjaga. Al-Hafiz. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu di antara sekian banyak namanya Al-Hafiz, yang maha memelihara. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, dan Tuhan engkau atas tiap-tiap sesuatu hafiz, menjaga. Nah, hafiz ini sigat mubalaghah. Kalaunya hafiz itu artinya yang memelihara. Tapi kalaunya hafiz, nah itu artinya maha, sangat memelihara. Sama dengan alim, orang yang berilmu. Tapi kalau alim, maha berilmu. Nah, Asmaul Husna ini bukan hafiz, tapi hafiz, maha memelihara. Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara, menjaga segala sesuatu yang diciptakannya, yang dibikinnya. Al-Hafiz huwa alladhi yahfazu jami'al mawjudat minal mahalik ila ajalihal musamma. Al-Hafiz itu dialah yang memelihara sekalian yang dicipta Allah. Dipelihara Allah dari segala sesuatu yang membinasakan sampai kepada ajalnya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan sesuatu itu ada ajalnya yang ditentukan oleh Allah. Allah menciptakan gunung, ini ada waktunya. Gunung ini diciptakan oleh Allah untuk bertahan 1000 tahun. Nah, itu namanya adalah ajalnya. Manusia dicipta oleh Allah sampai kepada batasnya ajalnya manusia. Ada yang diberi ajal 60 tahun, ada yang diberi ajal 30 tahun, ada yang diberi ajal
50 tahun. Nah, jadi maksudnya Allah itu memelihara, Allah ciptakan manusia, Allah beri umur 50, Allah pelihara ini orang sampai habis umur 50 itu. Artinya kada bakal mati orang ini sebelum sampai 50. Kada bakal binasa orang ini sebelum umur 50. Karena Allah sudah menentukan ini umur 50, maka otomatis Allah jaga, Allah pelihara daripada hal-hal yang bisa membinasakannya, yang bisa menghilangkannya sampai kepada batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi segala sesuatu yang dicipta Allah, Allah beri umurnya, Allah pelihara. Kada akan mati, kada akan hilang, kada akan binasa sebelum habis waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, lain kita bisa maulah sesuatu bangunan. Nah, kita tentukan bangunan ini akan berumur 20 tahun. Kita rancang. Kalau kita membangun bangunan umurnya sampai 20 tahun, kita siapkan alat-alatnya, kita jaga, 10 tahun bisa runtuh bangunan nih. Dapatnya angin ribut, dapatnya longsor, bisa hilang. Itu karena kita yang memelihara. Padahal ini kita rancang bangunan ini untuk 30 tahun. Dengan perhitungan seminnya, besinya, segala macamnya kita rancang untuk 30 tahun. Nah, kita pasang alat-alat deteksi untuk menjaga ini bangunan supaya sampai 30 tahun. Nah, karena ini kita yang menjaga, kada tentu sampai 30. Bisa 20, bisa rubuh. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala membikin sesuatu, dia tentukan ini umurnya 50 tahun, dia jaga. Kada akan sesuatu apapun yang bisa merusak, membinasakan sampai kepada umur 50 tahun itu. Nah, ini Al-Hafiz tadi. Contoh misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim Allah ciptakan, Allah beri umur Nabi Ibrahim sampai sekian tahun. Selama Ibrahim belum sampai itu, Ibrahim dilimpar oleh Namrud ke dalam api. Ke dalam api dilimpar. Nabi Ibrahim kada terbakar, dijaga oleh Allah, api dingin. Kenapa? Karena belum sampai habis jaminan Allah untuk memelihara Ibrahim sampai batas umur yang ditentukan. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini dilemparkan ke dalam laut, dimakan oleh ikan yang besar, beberapa hari dalam ikan, tetapi dipelihara oleh Allah. Kenapa? Karena takdir Nabi Yunus itu masih panjang. Nah, jadi selama takdir itu masih ada, masa itu masih ada, Allah pasti menjaga, kada akan hilang, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala kendaraan. Nah, Allah menitipi kita kendaraan ini untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun. Nah, ya Tuhan aku titipkan kendaraan lawan ikam 5 tahun. Selama menitipkan itu Allah 5 tahun, Allah jaga kendaraan itu. Kita andak di mana aja kada mau hilang. Kada ada bakuncian, kada mau hilang. Sampai batas Allah menitipkan 5 tahun untuk kita pakai. Kalau sudah habis jaminan Allah memelihara barang itu kita 5 tahun, kita kunci kendaraannya, kita rantai, tetap hilang. Tetap hilang. Kenapa? Jatah kita untuk memelihara itu, untuk meminjam itu sudah habis. Sehingga pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala Allah cabut. Nah, kayak apa aja kita menjaga sesuatu, kalau sudah habis masanya kita dipinjami oleh Allah, kita kada akan bisa untuk memelihara itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah.
Nabi Zakaria alaihi salam diberi Allah umur sampai sekian tahun, dijaga oleh Allah. Zakaria kada akan bisa orang-orang Yahudi, orang-orang kafir untuk menyakiti, membunuh Nabi Zakaria. Suatu hari Nabi Zakaria ini dikepung oleh orang Yahudi, orang kafir. Nabi Zakaria bersembunyi di dalam pohon. Nah, pohon dalamnya ada lubang, pohon ganal, pohon besarnya. Masuk Nabi Zakaria ke dalam pohon tuh. Dan pohon pun melindungi. Orang mengepung, hilang jejak. Kemana Zakaria? Kada mungkin masuk ke dalam pohon manusia. Tetapi jaminan Allah memberi umur kepada Zakaria sudah habis. Walaupun Nabi Zakaria dilindungi oleh pohon yang demikian besar, tapi jaminan Allah sudah habis untuk Nabi Zakaria. Iblis mengatakan kepada musuh, tuh Zakaria dalam pohon. Ujar musuh, kada mungkin masuk ke dalam pohon manusia. Ya Iblis, kalau kau kada percaya, coba geragaji aja pohon tuh. Pohon tuh geragaji, mati Zakaria. Nah, orang kafir pun menggeragaji pohon, geragaji mulai atas. Balah pohon, balah juga tubuh Nabi Zakaria alaihissalam. Walaupun dipelihara, disimpan dalam pohon, dijaga, tapi pemeliharaan Allah sudah habis. Umur Zakaria sampai di situ. Nah, jadi ini Al-Hafiz. Al-Hafiz. Allah Maha memelihara. Sehingga apa yang ditentukan oleh Allah, Allah jaga. Kada akan binasa, kada akan hilang kalau sebelum batas waktu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Contoh lagi Al-Hafiz. Allah menurunkan hujan. Ditakdirkan oleh Allah hujan itu akan turun di daerah Baritukwala. Turun hujan. Turun hujan ini dipelihara oleh Allah. Kada akan melisit hujan itu tak Banjarmasin kada mau. Tetap turunnya di Baritukwala. Karena Allah menakdirkan hujannya di situ dan langsung Al-Hafiz dijaga oleh Allah. Jangan sampai angin membawa itu hujan, jangan sampai apapun sehingga hujan kada akan melisit daripada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menakdirkan kita, biar Tuhan hari ini Pulan bin Pulan dapat rezeki 10 juta melalui perantara 5 orang. Asal dari sini datangnya, ini yang berkirim melawan si A berkirim melawan B berkirim melawan C berkirim melawan D, sampai penghujungan itu yang menerima rezeki ini. Takdir Allah. Allah menakdirkan itu dijaga oleh Allah. Kiriman ini kada bakal melisit ke orang lain. Walaupun kena si D tak unjuk lawan G, kada mau. Pasti kiriman ini sampai kepada orang yang ditentukan Allah. Kenapa? Karena Al-Hafiz dijaga oleh Allah. Kiriman itu kada akan melisit ke orang lain. Jadi jangan khawatir kiriman itu ke orang lain, jangan khawatir. Kalau memang itu jatah kita, kayak apapun sampai dua kita. Aku tadi juga ada dapat gara-gara itu pang tadi sebabnya. Kadanya itu kada ada jatah kita sebujur. Jakanya ada, pasti Al-Hafiz menjaga. Kada akan teka orang lain rezeki itu. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu, Allah menjaga takdir itu supaya jangan selisih, jangan melisit dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga, Allah sudah memelihara sampai kepada batas waktu yang ditentukan. Kenapa Allah menyuruh kita menjaga? Apa gunanya jagaan kita? Nah, kan banyak hadis-hadis Nabi, kalau kita mana guring, jar Nabi kita, kunci rumah, tutupi rumah, sunduk, jaga jangan sampai maling masuk.
Apa ini gunanya? Padahal seapapun kuatnya kunci kita, kalau sudah habis masanya, tetap maling itu kau masuk ke rumah kita. Walaupun kita kada kunci rumah kita, bubukaan lawang kita guring, kada akan hilang rumah kita, karena hati maling ditutup oleh Tuhan, kada hendak mencuri isi rumah kita. Karena dalam Al-Hafiz, dalam pemeliharaan Allah. Nah, apa gunanya Allah nyuruh kita menutup pintu? Ujar Nabi, kalau hendak guring tutup rumah, sunduk, walaupun sesunduknya bilah lidi, walaupun bilah lidi. Kan zaman bahari kada datang gerindel yang macam ini tuh. Kan bahari sunduk lawang, kalau dihalangakan itu lawang kayak belukan ampat-ampat misalnya. Nah jadi kalau kadada itu berisi bilah lidi barang, ini pintu kasaki bilah lidi. Nah, soal ini kadada, walaupun ini kuat sesunduknya, kalau jaminan Tuhan sudah habis, Tuhan kada menjaga lagi, tetap hilang. Walaupun sunduknya bilah lidi ditunjul kita buka, tapi kalau masih dipelihara oleh Al-Hafiz, kada akan terbuka, hati maling menunjul lawang itu. Nah jadi sunduk rumah, ujar Nabi kita. Nah kalau hendak guring, jar Nabi, ada banyu-banyu nang tabuka di rumah, tutupi. Karena malam itu akan banyak turun penyakit, bala sebagainya. Jadi di rumah kita banyu minum, banyu gayung, bila kita hendak guring tutupi. Jaga supaya jangan kemasukan penyakit. Kalau tutupnya kadada, jar Nabi, bila apa kacari menutupi cangkir itu, nah, asal ada tutupnya aja. Gayung gana, tutup gayung gak ada. Ada bibilah halus, halangakan di gayung tuh bibilah tuh. Nah, tanda kita menutupi. Nah jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita menjaga itu, padahal sudah Allah yang menjaga, hanya untuk mengulahkan kita pahala. Hendak mengulahkan kita pahala, supaya ada pahala kita ini menjunjung perintah Allah. Nah jadi menyunduk lawang ini sebenarnya perintah Allah, nah macam menjaga barang, karena menjaga barang pangkunci ini. Seapa kuatnya kunci, munnya sudah kada dijaga Allah, tetap hancur kunci ini. Nah jadi nyunduk lawang bukan supaya maling jangan masuk, kada. Menyunduk lawangnya semata-mata menjunjung perintah Allah, berpahala jadinya menyunduk lawang itu, berpahala. Tapi kalau kita kunci lawang supaya maling jangan masuk, kada berpahala. Malingnya kada takutan lawan kunci kayak bayi, mun hendak terbongkar kunci itu. Nah, jadi kita tutup pintu walaupun kuncinya halus, tapi tutup menjunjung perintah Allah. Jadi Allah menyuruh kita menjaga ini, jaga itu, pelihara ini, itu supaya kita dapat pahala benar aja. Walaupun bisa menjaga barang, sama sekali kada bisa. Yang bisa menjaga barang kita daripada hilang, yang menjaga barang kita kada binasa, itu hanya Al-Hafiz, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha memelihara. Ada suatu kejadian di Kalimantan Selatan ini juga, orang kaya raya, rumah ini parak 4 meter rigolnya, sekelilingan rumah merigol. Begitu pulang di muka tuh ada satpam udah bertiga, ada posnya. Sekeliling rumah tuh dipasangi semua CCTV. Jadi satpam ini di muka CCTV duduk. Satu malam rumah orang sugih tadi hilang motor dalam garasi. Motor nah hilang, bukan sepeda motor. Mobil hilang dalam garasi. CCTV 4 buncu, rigol 4 meter, satpam bertiga di muka pintu gerbang. Mobil hilang dalam garasi. Padahal melalui satpam tuh mobil tuh lewatnya kada kalau lewat kemana-mana. Bisukan si ampun rumah bangun, nanti mobil kada ada. Nanti satpam ketiganya guringan semuaan.
Guringan sama ketiganya nih. TV-nya menyala aja di mukanya. Tapi guringan satpamnya. Nah, kenapa bisa terjadi itu? Karena jaminan Allah untuk dinikmati mobil itu oleh si pemiliknya sampai masanya. Penjagaan kita kan ada gunanya. Ada gunanya. Tapi kalau itu barang masih dalam masa di mana kita diizinkan Allah untuk memakai, kita tinggal sepeda motor di pasar, bandak kunci kontaknya, mulai gijak ada bergerak pada situ. Allah pasti menjaga. Nah, ini nama Allah Al-Hafiz ini. Allah Maha menjaga, Maha memelihara, artinya dari segala sesuatu yang merusak, yang menghilangkan sampai kepada batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillahil hafiz ay yahfaza jawarihahu wa qalbahu wa dinahu an muhlikatih. Orang yang sudah beriman bahwa Allah itu maha memelihara, Allah maha menjaga, sudah percaya. Nah, orang yang beriman dengan Al-Hafiz ini, dia akan menjaga dirinya. Nah, akan menjaga dirinya. Menjaga anggota tubuhnya, menjaga hatinya, menjaga agamanya agar jangan sampai hilang. Nah, dijaga. Bukan hanya kita menjaga sepeda motor disuruh, ini menjaga agama lebih penting lagi, karena agama ini bisa hilang. Bukan hanya kendaraan yang bisa hilang, bukan hanya sandal bisa hilang. Agama Islam kita ini bisa hilang dari diri kita. Kalau kita kada jaga, hilang. Nah, anggota tubuh kita kalau kita kada jaga, dia akan dikuasai oleh syaitan. Nah, kalau sudah beriman dengan Al-Hafiz, nah kita disuruh menjaga itu. Jaga anggota tubuh, jagalah hati, jaga agama ini. Terutama anggota kita yang perlu dijaga itu tadi apa? Yang zahir, yang perlu kita jaga al-lisan wal farju. Tangan perlu dijaga, kaki perlu dijaga, mata, telinga. Tapi yang lebih utama kita jaga mulut dan kemaluan. Itu dua anggota yang secara khusus dipesankan Rasulullah SAW untuk dijaga, dipelihara. Rasulullah SAW bersabda, may yadman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Nah, jadi Nabi, siapa yang berani menjamin bahwa dia bisa jaga mulutnya, dia jaga yang antara dua kakinya, kemaluan. Nah, dia bisa menjamin menjaga itu, aku jamin dia masuk surga, ujar Nabi kita. Aku jamin dia masuk surga. Orang yang bisa menjaga mulut, lisan, kata-kata yang kada bagus, dia jaga kemaluannya, jangan sampai kepada yang diharamkan oleh Allah, dia jaga. Nah, Nabi kita menjamin orang ini akan masuk surga. Adman lahul jannah, aku jamin bagi dia surga. Nah, jadi anggota tubuh yang zahir dijaga, tapi yang utama mulut dan lisan. Orang jarang binasa karena tangan, orang jarang binasa karena mata, tapi orang banyak binasa karena mulut. Nah, karena mulut banyak binasa. Wadinahu, dan menjaga agama. Rasulullah SAW bersabda, seperti riwayat Anas bin Malik, Rasulullah itu seringkali berdoa kepada Allah dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini sini menjaga agama. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membulak-bulak hati manusia, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku, ala dinik, atas agama engkau.
Ujar Nabi, kita di akhir zaman itu orang paginya mukmin, petangnya kafir. Nah, itu banyak itu. Nabi sudah memadahkan beberapa abad yang lalu. Ujar Nabi, paginya mukmin umatku nih, sorenya kena kafir. Ada orang yang petangnya kafir, paginya kena mukmin. Jadi artinya apa? Bahwa agama ini begitu mudah hilang daripada diri seseorang. Kenapa sebabnya? Karena kada dijaga. Ayam kada dijaga bisa hilang, apalagi agama. Nang maintai banyak agama ini. Setan ada maintai supaya hendak mengambil agama kita. Orang Nasrani mengintai hendak mengambil agama kita. Orang Yahudi mengintai hendak mengambil agama kita. Kalau kita kada jaga, hilang agama itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Hilang agama itu bukan kita berarti nyembah berhala, kada macam itu. Bukan kita menyembah matahari, itu sudah jelas hilang agama. Tetapi agama ini bisa hilang di mana kita setuju dengan kekafiran. Nah, kita setuju dengan kekafiran. Ada orang kafir, kita setuju dia kafir, hilang agama. Ar-ridha bil kufri kufrun. Kita senang dengan orang kafir, agamanya. Kita senang dengan agama orang kafir, berarti kita kafir. Nah, ini yang banyak menyebabkan pagi kita sembahyang, di tengah hari kita senang dengan orang non-Islam, senang dia beragama ini, senang dia beragama itu. Hilang agama kita. Walaupun kita masih ke masjid, walaupun masih nuntut ilmu, tapi kita senang dengan orang-orang Nasrani, mereka beragama Nasrani, kita kehilangan Islam dalam hati kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Makanya kalau ada orang hendak masuk Islam, nah, kita ini didatangi orang, ulun nak masuk Islam, lah kasih Islam makan. Saat itu juga. Nah, saat itu juga. Jangan lagi kita beri kesempatan semenit pun untuk menunda itu. Dalam kitab Qawati'ul Islam disebutkan, kalau ada orang datang kepada kita, ulun hendak masuk Islam nah, lajari 2 kalimat syahadat. Tunggulah aku nak makan dulu, kita nang jadi kafir jadinya. Kenapa? Karena berarti kita sementara makan itu kita ridha dia ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sembahyang pun ditunda dulu. Ini orang kamat di masjid. Datang orang bacakan 2 kalimat syahadat, ulun nak berislam. Kita kan usah sembahyang itu dulu. Sembahyang masih panjang aja waktunya. Ini Islam makan dulu. 1 menit kita ridha dengan kekafiran orang kafir, kita yang jadi kafir. Hilang agama kita. Nah, jadi keimanan kita kepada Al-Hafiz, nama Allah yang maha menjaga, kita jaga agama kita. Jangan sampai agama ini hilang. Jadi jangan dianggap agama hilang tuh harus pindah agama, bukan itu. Kita setuju si fulan itu agamanya kafir, kita jadi kafir. Nah, kita setuju si fulan itu minum arak, kita jadi minum arak jadinya. Ar-ridha bil maksiat maksiatun. Kita setuju dengan maksiat, kita jadi maksiat. Ar-ridha bil kufri kufrun. Kita setuju dengan kafir, kita jadi kafir. Nah, jadi kita kada boleh ketuju dengan orang kafir itu beragama kafir. Kalau kita ketuju lawan inya karena inya bungas, itu lain kisahnya. Kita ketuju inya karena inya pemurah, itu lain kisahnya. Tapi kita ketuju inya beragama Nasrani. Aku Islam, ikam Nasrani, silahkan sama-sama baik. Kita nah hilang agama. Yang baik itu agama hanya satu di sisi Allah, Islam. Kalau kita mengatakan agama lain baik juga bagi kita, berarti kita sudah hilang agama. Kalau orang Nasrani mengatakan agamanya bagus, silahkan. Orang Yahudi mengatakan agamanya bagus, silahkan.
Kita pun ada hak mengatakan bahwa agama kita adalah agama yang bagus. Tapi kalau semua agama itu bagus, itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Agama itu bagus bagi pemeluknya masing-masing. Kalau bagi aku Muslim, Islam yang paling bagus bagiku. Yang lain pada Islam kada bagus bagi aku selaku Muslim. Nah, jadi menjaga Islam. Jangan sampai kita setuju ada orang-orang yang beragama kafir, supaya Islam kita tetap. Jadi salah satu doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku ya Allah atas agama Engkau sampai mati. Kita tetap dalam agama Allah, dalam agama Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian asma Allah Al-Muqit pulang. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك العافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى اللهم من الخير ما سألك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واستجاب عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم زيادة في الدين وبركة بالأمور وسدا في الجسم وسعة رزق وتوبة قبل الموت وسعادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا من الحساب ومن العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا من رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بشهادتك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا ووالدينا ولجميع المسلمين وبسبب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك تسمع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا يراجون من شفاعة صلوا سلموا تسليما اللهم صل وسلم